Halo Om Swastiastu, Sapunapis, Gatra Sobat yang sarang sami. Hari ini langsung dari ini kawasan apa namanya yuk? Odaiba. Apa? Odaiba. Odaiba. Jadi kita di depannya apa nih? Fuji TV. Fuji TV. Dan langsung di acara ngopling ngobrol keliling bersama dua sahabat saya, Beli Putu Umasika dan Ayu Kribo. Family name-nya apa? Si Goncang. Dewa Ayu Kribo. Belakangnya? Belakangnya Kotsuki. Hah? Kotsuki. Karena Om Swastiastu, ini ada tamu baru. Cocok kita ajak ngopling, ngobrol sambil keliling. Brigadir Jenderal hadir dengan tayangan yang baru. Ade Rai canda tawa yang lucu. Ini jarang-jarang orang bisa tambah gokil. Pura-pura nggak tahu aja. Ngobrol keliling. Jur bintang Ngopling keliling. Asik kuning mani. Saya. Di dalam mobil, di luar mobil, yang penting asik. di Pantai Jancok sepeda. Boleh nggak meminjam? Kenal sana? Ya. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Oke. Dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Beli itu dulu. Iya. Beli itu aslinya dari Bali Barat. Negara. Ayu dari Gianyar. Ayu dari terus oleh kamera. Main ah, ini metakon dapat kemo. Beli itu dulu ya. Ya. Kemarin pas konser kan sempet tuh moto-moto, saya sempat nanya juga. Ada yang tinggal lebih dari 25 tahun kan beli menek limo nih. Betul. Kenapa sampai 20 tahun lebih di Jepang? Apa kali ke Jepang? Hah? Ikan awalnya beli itu. Awalnya. Istri orang Jepang kan? Istri orang Jepang. Oke, awalnya ke Jepang. Awalnya ke Jepang, jadi ya pingin tahulah negeri Jepang itu. Holiday gitu. Oke. Habis holiday ya. Kenapa tertarik? Gak mungkin bisa melalui ke Jepang yang tertarik. Oh Jepang gitu. Awalnya gimana? Ada teman kah? Ada tetangga yang udah ke Jepang duluan gitu? Memang tertarik juga dengan wanita Jepang karena di Bali saya nggak ada ngugu. Saya nggak ada ngugu istilah. Mau bilang wanita Bali kuat. Ke Jepang. Sing tertarik aja na Jepang. Sing Kang Wang di Bali gitu. Sing Kang Wang Bali. Maka ke Jepang. Oke. Terus ke Jepangnya melalui nih. Cuman best. Manpes ya, gabung-gabungan. Karena keinginan akhirnya dapat duit, nabung, terus ke Jepang. Awal ke Jepang kemana? Pingin kerja ilegal gitu. Pinginnya kerja. Cari. Terus tujuan utama Tokyo. Terus, oke. Nyen alih di Jepang. Sing tawang nyen. Ya lantung-lantungnya. Oh itu ya awalnya gitu ya. Lantung gitu ya. Terus akhirnya ketemu istri. Gini masalahnya. Pas weekend ada acara live music gitu. Karena saya juga pecinta musik, ada Asia Festival tuh. Tahun 2000-an itu kan orang Jepang pada stylenya rapi-rapi, pakai jas semua. Kalau dulu dia kan juga nggak cuek-cuek seperti sekarang ya. Neces bahasa Indonesia. Sekarang sudah global ya. Terus. Nah, waktu itu dilihat sama istri seperti orang gila gitu. Karena penampilan saya itu ya itu rocker lah gitu, tapi rocker gagal gitu. Artinya berbeda dari cowok-cowok Bali yang lainnya ya. Karena betul. Istri tertarik ya. Itu istri Ane Jani pun ya? Jani. Oke, dia untuk selamanya ya. Tapi kan waktu itu Beli itu kan nggak bisa bahasa Jepang. Nggak bisa sama sekali. Mungkin caranya belajar di Jepang. Oh, itu bahasa tubuh. Setelah pacaran. Setelah pacaran belajar terus bahasa Jepang. Ya. Belajar itulah otodidak lah. Otodidak. Waktu itu kan dunia internet belum begitu seperti sekarang ya. Ya, apa-apa lihat lo. Ya, dulu banyak beli buku-buku untuk belajar otodidak ya. Yang terkenal di Tokyo itu Shinjuku Kinokuniya itu. Belajar itu. Ya, beli buku-buku untuk belajar otodidak. Cara menulis kanji gimana, hiragana, katakana itu. Kemauannya keras ya. Yang penting kemauan betul. Kalau Ayu Kribo sendiri gimana? Di mana ketemu suami? Ayu ketemu di Pantai Sanur. Wah, di Finland ya. Kemudian, yuk mendagang lumpia itu. Apa benar? Ayu kerja di restoran di Blumpit. Restoran apa?
restoran internasional, bar and restoran. Ayu jadi waitress. Terus di depan restoran itu ada sub point, bisa surfing kan di depannya di sini. Terus suami Ayu jadi tamunya. Jadi tamunya di restorannya yang tempat Ayu kerja. Setelah dia main surfing. Iya, setelah main surfing sering mampir ke restoran kan. Katanya Ayu yang paling ramah di situ kan. Sering nyapa. SKSD lah. Berarti suaminya jatuh cinta ya. Ayu aja mesti agak gendut, ting 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 gitu saja. Paling lincah. Oke. Terus dia tertarik. Iya, posisinya waktu itu Ayu udah punya pacar kan, orang Australia. Terus Ayu juga kuliah. Halo Setie Mabindo. Oke. Baru semester pertama kan. Terus suami nyamperin Ayu, dia pakai bahasa Indonesia. Terus Ayu kaget, orang Jepang bisa bahasa Indonesia. Nama siapa? Selancar ini gitu kan, kaget. Jadi Ayu kepo kan, kamu belajar di mana kayak gitu kan. Udah lama main ke Bali, seperti itu singkat cerita. Terus jalan nih Ayu sama dia. Tunang kamu di Australia kan? Utang. Terus. Terus sopan anaknya kan, disiplin kan, penyayang kan. Terus ya masih artinya meluluhkan hatinya Ayu lah. Ayu gitu kan. Ayu lepas tuh yang Australia, terus Ayu jalan sama suami. Terus setiap 2 bulan sekali dia datang nyamperin Ayu kan. Terus terakhir dia nyamperin Ayu, dia nawarin, "Yuk, kamu ngapain kuliah di Bali lama-lama 4 tahun? Ayo lanjut kuliah ke Jepang aja." Kan digombalin ya. Digombalin kan gitu. Ayu bilang, kalau kuliah ke Jepang kan butuh biaya besar kan. Ayu coba tanya orang tua dulu ya. Masalah biaya nggak usah dipikirkan, gampang gitu kan. Tapi dari pihak keluarga besar di Bali keberatan, soalnya Ayu posisinya masih kecil ya, masih labil gitu kan, 19 kan, udah ke Jepang merantau sendiri, terus baru kenal orang Jepang yang belum dikenali sama sekali kan. Akhirnya kenalin dulu sama keluarga. Iya, dikenalin sama keluarga, terus keluarga besar di Puri, Puri Tojan bilang, "Yuk, lihat sikon dulu lah ke Jepang, jangan cepet-cepet ngambil keputusan." Ayu juga masih kecil, masih labil kan. Terus Ayu cek ini dulu kondisi dan situation nih ke Jepang nih. Terus dibeliin tiket. Itu tahun berapa? Tahun berapa? 2013 kalau 2013. Oh, pada akhirnya di gaspol gitu ya. Iya disambut gaspol. Hajar gitu kan. Iya. Nikah dulu baru ke Jepang apa gimana? Belum nikah. Diajak ke Jepang dulu. Ke Jepang dulu, liburan 3 bulan. Tertarik? Iya. Bagus ya Jepang. Bahasanya gimana? Belajarnya? Bahasanya sekolah 2 tahun. Oke, kan memang belajar ya. Memang belajar bahasa Jepang. Iya, setelah liburan ke sini, Ayu pengen balik ke Bali, tapi nggak dikasih sama suami kan. Kamu lanjut sekolah aja ya. biar bisa kadang cara kuir kan. Biar bisa tinggal di Jepang lama, kamu sekolah. Oke. Aku juga ketinggalan ya. Ya, jago ditinggal ya. Setelah itu Ayu lanjut sekolah bahasa Jepang di 2 tahun di sini. Setelah itu Ayu nikah secara surat dulu ya. Iya. Setelah itu Ayu pulang ke Bali. Ayu nggak izin waktu itu sama orang tua Ayu nikah kan. Terus, kamu nggak bilang? Nggak bilang, belum izin sama orang tua kan bahwa Ayu udah nikah. Di Jepangnya secara formalitasnya dulu ya. Nggak bilang. Terus keluarga juga setengah setuju, setengah nggak dari pihak. Iya. Karena pacarannya kilat ya. Karena apa ya? Karena ada kasta ya di Bali. Iya. Ada kasta di jero kan. Kita harus menghargai juga itu ya. Harus, kalau yang berkasta itu harus secara agama dulu ngebelingin. Siapa yang nanti ngikut Ayu kayak gitu kan. Suaminya Ayu ikut Ayu. Iya. Makanya ada Niwa Ajik Goncang ini. Ajik Goncang. Jadi dia makin goncang ya. Waktu makan malam kan sama siapa? Ajik Goncang. Ajik Goncang. Oke. Setelah menikah secara dokumen di Jepang, formalitas, akhirnya pulang ke Bali. Nikah Bali nggak? Nikah Hindu? Nikah secara Hindu? Secara Hindu. Goncang masuk Hindu dong? Masuk Hindu dia. Terus balik ke Jepang lagi. Terus karena Ayu basicnya di Bali itu ini ya pariwisata ya tuh ya, dunia pariwisata kan. Ayu sempat belajar di bartenders juga, bikin minuman kan. Terus tour guide juga, front office juga. Terus Ayu gini tanya ke Goncang, Ayu izin
masih rada keberatan gitu. Kamu fokus ke bahasa Jepang dulu lah gitu. Kalau memang benar-benar udah menguasai bahasa Jepang baru boleh terjun ke dunia. Artinya Ayu disupport lah ya. Disupport ya. Oke. Lah itu di Dian Ayu Belijun kan Ayu dot tadi guide di Jepang kan, ke Asakusa sendiri, belajar beli bukunya, historinya apa, dibangun pada tahun berapa, ini gini sendiri kemana-mana. Artinya keliling Ayu Jepang. memperdalam tentang Jepang by self ya, By sendiri self, ya. sendiri. Iya. Oke, stop dulu untuk Ayu gitu ya. Okay. Kalau sekarang balik ke Belitu. Iya. Istri kerjanya apa? Perawat ya. Dari pertama kali kenal sudah perawat? Belum, dia juga hobi fungsi, dia juga main piano. Main piano juga. Oh. Makanya itu saya pikir ya kita sama-sama sehobi, jadi nyambunglah cerita itu apa. Oke. Dia awalnya tidak ngaku juga. Karena sehobi. Ya, dengan kerjanya dia tidak mengaku. Pekerjaan awal yang diambil oleh Belitu apa di Jepang? Di Jepang kerja begini untuk konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan. Iya. Terus akhirnya sekarang menjadi tour guide itu gimana? Uling bisa bahasa Jepang bisa udah digait? Iya. Kan luar biasa ya. Iya. Itu sama kayak Ayu juga, belajar juga. Nah, ini basicnya memang yang di pariwisata. Di Bali pernah juga kerja di hotel bintang 5 sebagai resepsionis. Tapi biasanya yang memang bahasa Inggris ya. Inggris sampai di Jepang belajar bahasa Jepang. Pertama kita untuk bertahan hidup demi keluarga itu karena belum menguasai bahasa Jepang. Ya. Jadi kerja yang tidak menggunakan terlalu banyak komunikasi. Ya, sambil ke tenaga. Ya, sambil pakai tenaga power. Ya, karena masih muda. Ya. Oke. Nah, kerja selama kurang lebih 15 tahun ya. Dalam 15 tahun itu kita banyak kerja otodidak, mendengarkan siaran TV. Mantinya. Jadi biar terbiasalah mendengarkan percakapan dengan bahasa Jepang. Ya. Jadi otomatis kita sudah menguasai bahasa. Sama itu juga hobi memang dari masih muda kecil tuh suka musik gitu. Oke. Karena di Jepang dan didukung juga sama istri ya. Iya. Karena di Jepang waktu kita sangat terbatas. Jadi beralih ke kamera itu. Jadi bangun tidur sama kamera itu. Sekarang jadi kameramennya Kameri ya. Kameramen handalan. Kemarin kita pas saya konser nih, Belitunya jadi kameramennya kita nih. Foto-fotonya keren banget ya. Semua beli jam kita. Atas apresiasinya. Ya, luar biasa. Saya senang sekali yang kemarin. Dan sampai sekarang akhirnya udah seperti menjadi bagian dari Jepang itu bagian dari hidupnya ya gitu ya. Betul, komunitas betul. Bali di Jepang juga bagus sekali. Nah terkait Ayu kemarin bikin konser bisa kok ngidang nekang Jun Bintang kan mau aja Jun Bintang lah. Kok Ayu bisa nekang Jun Bintang? Ini tahun depan band lagi kali nekang Jun Bintang. Gimana Ayu? Kok bisa beranjak ke IO jadinya setelah menjadi tour guide gitu karena apa kemarin kita kenal di Bali terus ada satu hutang lah konser di Jepang ya Jun. Jadi kenyataannya gimana? Iya, awalnya kenapa bisa Ayu kan di Banjar Bali Tokyo sebagai sekretaris kan. Ada Banjar Bali Tokyo ya. Banjar Bali Tokyo. Termasuk ini anggotanya juga ya. Betul. Sepuh. Jadi kalau ada acara-acara kan sering Ayu yang informasiin kan. Ya. Terus ada banyak permintaan juga kan. Mbak Ayu kan ini sebagai sekretaris di Banjar Bali Tokyo, semua information tentang Jepang, bukan tentang Jepang sih, tentang Bali Mbak Ayu tahu kan. Coba mau request dong gitu. Ayu yang lihat Mbak Ayu temenan sama Wijun gitu. Itu kan awalnya kan mau didatangkan, tolong datangkan Wijun konser ke Jepang kayak gitu kan. Setelah itu ya why not gitu. Terus Ayu koordinasi juga sama suami kan gitu kan. Dia bilang ya butuh benar-benar fokus dan konsentrasi gitu ya. Soalnya mendatangkan artis dari Bali itu nggak mudah bilang gitu kan. Butuh biaya juga. Terus marketing harus pinter. Betul. Promotion itu kan. Akhirnya bisa. Fokus banget udah dari 2 bulan sebelumnya udah nggak bisa tidur Ayu Belijun gitu loh. Target Ayu misalnya di Osaka berapa orang, terus ngasih information juga kan, harus marketing harus lancar, terus di Nagoya juga, terus di Tokyo juga kan. Terus dia bilang gini, Ayu
hebat bisa mendatangkan Lee Jun next setiap tahun ya. Mudah-mudahan ya. Ini semua ayu kribo deh sing hidangan konser di Jepang semua niki kayak gitu kemarin. Sampai Daso cancel konser di Bali gara-gara undang ke Jepang. Dan tapi setelah kita nggak akan tahu bagaimana sulitnya kalau kita nggak mencoba ya. Setelah di awal nih kita tahu kekurangannya di mana. Terus teman-teman yang mau nolong kayak teman-teman kemana, oh view yang transport di mana nih, yang minus deh. Jadi teman-teman yang punya perusahaan banyak juga di Jepang ya. Jadi mereka mau ikut mensupport. Jadi ini transportnya, ini penginapan dan lain-lain termasuk itu kan support mending kan? Pasing band yang bat-bat ke kita oleh Bali. Siap ya. Untuk selanjutnya. Nah, apa yang itu rasakan setelah Ayu berhasil mendatangkan tiang niki, kemudian mengumpulkan banyak teman-teman Bali, terutama pekerja-pekerja Bali yang tumben nih baru kemarin nih bekerja di Jepang. Pertama kalinya yang rasakannya setelah konser ya. Sangat berterima kasih atas Ayu sebagai penyelenggara dan itu juga teman-teman Banjar Bali Tokyo sebagai yang telah membantu sebagai mensupport suksesnya konser ya. Dan tidak juga terlepas dari Lee Jun juga dengan rendah hatinya, itu yang paling salut ya. Karena saya tuh Lee Jun kan senasib sama kita, dia juga sebenarnya orang Jepang tuh. Saya juga jadi nggak ada rasa sungkan, tuh tahu lah itu perasaannya ya. Senasib tuh jangan tertekan ya. Senasib lah, makanya baru kemarin ketemu kan seperti rasa bertahun-tahun ya bersaudara ya. Cepet banget akrab sama ya itulah. Senasib. Dia juga kan artis sejati, dia tidak sama sekali tidak membedakan siapa dia siapa tidak. Itu yang salut ya. Itu yang senang saya salut. Tapi yang bikin saya ingin ikut datang juga karena ada pembahasan tentang pembangunan pura. Nah ini gimana yuk? Bahas dikit. Kok Dot Ngai Puro sih di Jepang? Oh, Dot Ngai Puro. Bukan. Pembicaraannya dari awalnya gimana tuh? Dari awalnya nih dari anggota Banjar Bali Tokyo, anggota resmi sekarang udah 300 ya. 300 orang itu yang udah resmi ya. Yang belum tercatat masih. Emang belum ada pura di Jepang? Belum sama sekali. Sama sekali belum? Sama sekali belum. Masih direncanakan ya. Masih direncanakan sekarang. Di negara lain sudah ya teman-teman Bali di sana ya. Ada Hindu. Ada di Belgia ya. Wajib bikin nih. Pas biar tekonya. Semoga bisa dilancarkan. Ada kas sekitar kalau dirupiahin 180 juta. 180 juta. Iya, penggalangan dana punyo jumlahnya sekitar 70.000, kalau dirupiahin berapa? 70.000 yen. 7 juta kan? Di Osaka dapat 7 juta. Oh ya, terima kasih buat teman-teman Bali yang ada di Osaka dan Nagoya. Ya, telah menyumbangkan ya. Kampung Budana Punyo, terus di Semeton Nagoya juga. Nagoya dan sekitarnya. Semua semeton di Nagoya. Sekitar 3.500.000. Iya, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Terus kemarin juga terakhir kita menggelar konser Wijun di Tokyo dan Punyo yang terkumpul sekitar 5.500.000. Hebat. Semoga banget nih. Moga-moga kita bukan melihat jumlahnya tapi kerelaan mereka untuk memberi ya betul sekali. Agar pura ini cepat terwujud. Dan kalau semua nih teman-teman Hindu Bali di Jepang bersatu kayak cepat terwujud. Niki bersatu sangat mensupport sekali. Betul. Semeton Sarang-Sari bilang, "Oh, ayo kalau benar ada niat baik semoga juga kita mendapatkan hal baik juga." Harus ada support juga dari KBRI ya. Betul. Pemerintah ya. Dari pihak KBRI biar lebih juga cepat. sangat mensupport. Sekarang kita meresmikan sosialisasi Sedharma nih kan. Terus pengurusan izin juga kan. Pengurusan izin terus nanti juga kita kalau udah resmi nanti mau mengajukan proposal juga di Pemprov Bali. Udah waktu ini sempat ngobrol juga sama Pak Poster, sangat mensupport. Nanti biar dananya turun kita kan harus mengajukan proposal kan. Tahun depan targetnya harus lebih banyak nih konsernya. Ya, lebih banyak. Lebih promosinya lebih keren ya. Terus teman-teman yang dilibatkan lebih banyak. Ke Ibaraki juga kita belum ya? Belum ya, kita harus ke sana juga. Artinya di mana komunitas Hindu banyak kita ke sana. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. Kita gaskan lagi. Gas. Okinawa juga. Nah, betul. Okinawa, terus di Kyushu juga ada permintaan. Ada beberapa orang yang kemarin habis konser
nelpon tiang kan, mau yuk Keribu tahun Bisa depan, nggak? ya tahun depan Wijun harus konser di Hiroshima ya. Gas. Gas, terus di Okinawa juga ada beberapa Ya, saudara ya. juga yang merequest, yang usahakan gitu, astukara dilancarkan ya. Ya. Next Semoga ya. Gitu. Apa yang itu harapkan dari teman-teman, kan sekarang banyak nih pekerja-pekerja dari Bali yang datang ke Jepang untuk bekerja keras. Ini mereka uling turunnya setelah megai keras nih, tiba-tiba bekerja di sebuah perusahaan yang aturannya, rule-nya gitu ketat banget. Nah, punya saran nggak untuk teman-teman adik-adik kita nih? Apa yang harus dilakukan agar kita, terutama mental nih, Betul. mental yang gaya dong, wah pasti kita kan. Kadang-kadang juga yang berdiri ngelik, kangen ya orang tua, sehingga mau bakti, dalam merasa bersalah gitu gimana? Apa yang harus disiapkan? Ya, kepada adik-adik semua yang ada di Bali maupun di luar Bali, kalau ingin bertualang atau bekerja ke luar negeri, walaupun di Jepang maupun di luar Jepang ya, suatu pengalaman yang ingin saya sharing atau bagikan kepada Anda. Satu, jadi harus mempunyai jiwa yang kuat, teguh. Jadi jiwa kita harus kuat ya. Samping itu juga yang paling penting itu kita harus menguasai bahasa satu. Umpamanya kita mau kerja di Jepang, kita sedikit tidaknya harus menguasai bahasa Jepang. Karena komunikasi itu sangat penting kita. Kalau kita tidak bisa komunikasi, kita tidak mungkin bisa bekerja dengan baik atau maksimal. Karena kita komunikasinya itu sangat diperlukan. Apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita diminta, apa yang kita pikirkan nanti kita sampaikan, itu sangat penting. Harus dan intinya belajar ya. Belajarnya ya. Kita tidak belajar bisa 1-2 tahun, 3 tahun belum. Kalau kita mau menguasai bahasa asing itu, kita tuh sedikit tidaknya minimal ya 5 tahun lah itu. Terutama beli juga sampai sekarang nih ya masih cimpung kampung di istilahnya kalau bahasa Jepang. Masih belajar, masih kurang juga. Attitude juga beli ya. Attitude penting. Ya itu kalau di Jepang kita kan budayanya itu sangat berbeda ya. Satu sopan santun ya, pertama attitude-nya itu ya. Jadi aturan tuh tidak boleh dilanggar kalau di Jepang. 1, 2 itu ya. Jadi disiplin sama harus kita tekun gitu. Dimanapun kita bekerja di negara maju itu tidak bisa kita senangnya seperti jam karet gitu, nggak boleh kita ya. Di sini kalau kita sudah 2 kali 3 kali ngaret, besoknya disuruh dah sama atasan jangan datang lagi, bukan diucar kita. Nggak usah datang lagi gitu. Ya halus deh kalau nyakitin nyumunin kali ya. Itu salahnya. Kalau Ayu, menurut Ayu gimana bekerja di Jepang tuh gimana? Harus siap mental. Siap mental. Sebelum ke Jepang juga apa yang diminati dulu kan, di bidang apa yang diminati, biar nggak nanti datang ke Jepang misalnya kita di konstruksi tapi ditaruh di perikanan di Hokkaido, itu daerahnya saja udah dingin kan. Beda ya. Cuaca juga ya. Cuaca ya. Fisik harus bagus. Fisik juga harus bagus kan. Itu harus dipersiapkan juga fisik, terus setelah itu mental, terus bidang yang diminati juga kan. Harus sebelum ke Jepang tuh harus kita belajar geografi, peta Jepang kan, setiap daerah kan berbeda di sini ya. Sesuai dengan kondisi kita ya. Misalnya yang nggak kuat dingin, nyarinya yang di daerah anget selatan di Oke. Misalnya kuat dingin ya di utara, di Jepang utara kayak gitu kan. Nah, misalnya sangat perlu banget gitu. Misalnya sudah ini gajinya kan 10 kali lipat atau ada yang 100 kali lipat daripada gaji di Bali ya. Apa yang harus dilakukan nih? Karena kan bahan makanan konsumsi juga mahal nih di Jepang nih. Kadang kita pingin untuk shopping lah dikit-dikit dan lain sebagainya. Harus menabung kah atau bagaimana ya? Ya, kalau pengalaman yang kalau di Jepang kita kalau masih single ya. Jadi rata-rata per bulan kalau kita bekerja ya bisa menyisihkan gaji itu sekitar 40% lah. 40% dari pendapatan ya. Dari pendapatan sudah dipotong biaya makan, biaya apartemen. Itu yang mahal di Jepang. Untuk tempat tinggal yang mahal ya. Jadi untuk biaya makan tuh kita kalau ya secara ekonomi sederhana aja tidak sebulan tuh tidak seberapa sih. Kalau kita mau enjoy life tuh
gaji sebulan bisa kurang juga. Oh iya. Karena di Jepang tuh serba ada ya. Iya, betul. Apalagi di Tokyo, bukan kota murah di Tokyo, high class semua soalnya. Iya. Yang ngalih makanan di murah ada. Yang ngalih di biasa-biasa ada. Jadi tergantung kita ya. Mau bagaimana kita mau menyisihkan yang banyak itu kita irit aja, kita ekonomis saja itu. Apalagi nanti kalau jodohnya orang Jepang ya. Mantap. Kitir gaji yang isi kurang. Saya takut ya. Enggak. Gajinya sekat isi 5 juta kan. Jadi teman-teman yang punya istri orang Jepang, ini mentalnya double, harus mental ganda. Aku lu dihandle sama dia, mesiat ke kehendak kurang. Gak cocok dia. Karena orang Jepang dia berbeda dengan orang-orang di Bali kan. Amannya gede mah siap. Tapi yang pikir lebih bagus dia sing cocok tuh omongan, sing menggem-menggem dan dia kenal. Yang memang rasanya ndak enak, tapi peragat maksudnya. Hari ini peragatan benani biasa, cepat harus maaf. diselesaikan ya. Iya, karena bedek-bedek. Dia itu nggak ada hari esok kayak kita. Dan sing mekulet bunyinya yuk. Aman yang orang keleng gitu. Ya. Aku yang pertama kali ngantian tuh pihak Korean beli. Dia nak liu kadang-kadang yang ngopak. Sing peduli, yang ngopak kurang gitu dia yo. Sing enggak lihat. Kamu saya tidak marah sama kamu, tidak ada hubungan sama kamu. Iya, kan kita yang enggak enak ya. Kalau kita kan ada ketimuran. Beda jadi di muka umum gitu kan. Dia di muka umum. Akhirnya baru dia ngerti. Iya. Mamen mending ngopak-ngopak raga men sing cocok, dia nak liu. Bidan dulu pernah saya itu ya. Kan belum ada teman, jadi teman Kensuke istilahnya, PKI ya. Diajak istri main gitar kan, saya ajak ke teman gitu dari pagi sampai malam kita. Pas dia sudah capek, kepala di toilet. Malu juga. Ada teman-teman di sana. Nah, itu dah. Dia nggak peduli dah. Kita yang harus mengerti juga ya. Pulang gitu sudah. Keplos ya. Tapi sekarang kita udah mengerti. Ya. Udah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa yang boleh, apa yang enggak. Jadi orang-orang Jepang itu aturannya berbeda memang. Kalau melalui rumah timpang nggak nelpon malu. Iya. Bikin appointment dulu kan ya. Bikin janji dari jauh-jauh hari. Kita kan beda, jam kudu aja kena nengok, jam kudu teko. Iya. Bebas. Kadang disiplin itu penting ya. Penting Kita banget. diajarkan banyak oleh Jepang. Kedisiplinan, mandiri, berterus terang. Menghargai waktu. Mensing demen nak orang nak Jepang terus demen. Iya. Iya betul. Poin anaknya tuh poin. Kalau dia tidak senang, dia tidak ingin ketemu lagi gitu. Betul. Ya, betul. Tidak itu situ aja. Betul. Tidak mau dia, biar lebih najak mah itu gitu. Oh ya. Tidak mau ketemu dia. Pengalaman beli nikah dengan orang Jepang gimana pengalamannya? Lebih banyak senangnya apa dukanya? Jujur aja belum pernah nikah sama orang Indonesia. Oke. Saya nggak ada ngugu di Bali ya. Dari pembicaraan aja ngerti mau yang maksud deh. Kau nyoba deh. Ya, mau nyoba deh. Belum pernah berpisah ya? Jadi ini istri pertama? Pertama. Dan terakhir lah ya? Terakhir ya. Anaknya udah berapa beli tuh? 2. Sudah. Umur? Sudah SMA kelas 3. Wow. Yang pertama? Iya. Udah besar juga. Ajari. Ayu Kribo fansnya berondong semua. Luar biasa. Kalau Ayu ada ini kayak kendala nggak nikah sama orang Jepang ya? Kalau kendala iya di budaya dan bahasa ya. Budaya dan bahasa. Dan kebiasaan juga kan. Karena kita hidup berumah tangga kebiasaannya pada melenya. Nak mau itu kan ngawur kadang-kadang. Jija daki celana dituntung, ngencah mecrecet. Budak tenang gitu. Yang ngencah ini cocok. Bungutnya kayak ini. Akhir sing kalau kencing cowok tuh kencing kan langsung ngencana ternyata ini harus dibuka ternyata karena kalau dia duduk nggak kena kencing kita. Aku baru tahu aturannya setelah menikah masih pacaran. Akhirnya dengan karena terus sorenya beli kebiasaan lah kita akhirnya ngencah tuh amun ngidap kadang-kadang tiang jongkok ngencah pasti mencerecet kan ngekoh nih nggak munyi ngekoh nih nggak munyi yang ngelawan dong hidang gitu sing keperagat malah masalah sepele tadi deh jadi masalah besar kan. Iya, jadi kita berhari-hari diomeli ini kan tiap hari tuh kan masalahnya terus kan ini juga intinya kita saling mengerti lah berbeda budaya kita tapi beli termasuk
Ini juga ya, lama nggak ketemu orang tua ya? Iya, jarang pulang. Jadi saya kangen mau yang di Bali nih. Kangen sekali. Sebenarnya itu kepingin, tapi karena sebagai kepala rumah tangga masih punya tanggung jawab sebelum anak tamat sekolah gitu ya. Jadi anak WNA. Anak lahir di sini, baru lahir sudah didaftar warga negara Jepang. Bang beli. Ingin nawang mani jodohnya nak Bali kan? Iya, sudah sarankan mudah-mudahan. Nah, minta doa restu sama Tuhan, mudah-mudahan nanti jodohnya orang Bali. Ya. Biar tak putus hubungannya. Yang terpenting itu ya nu ingat jak leluhur lah. Nu ingat jak leluhur, nu ingat jak bapak nih yang berjuang dari nol sampai dia seperti sekarang kan. Ini itu yang paling penting kan. Artinya yang nu agak lah BNI pana. Ayo gimana ayo? Ayo kata saya Mas. Ayo belum kepingin ya? Apa gimana? Belum Pingin punya? Pingin Ayo sudah program tapi belum punya apa? Belum kepingin punya? Belum kepingin punya? Masih nunda. Ayo lebih ke karir dulu. Iya. Lu demen nge-DJ ya? Nge-DJ juga. Mabuk. Ya. Karena budaya Jepang itu kan habis bekerja seharian, minum, mabuk. Udah di hobi tuh. Artinya perjanjiannya gini, yang dia tahu angkel minum ngumpul ya timbal-timbal pasti ada di menaik mobil nih, pasti menetrin karena pulangnya mabuk. Hebat ya, sampai mabuk pun mereka pikirkan ya. Iya, harus itu. Terus ya, Ayu belum. Tapi pingin sih suatu saat nanti. Tuh yuk Ayu ngelap anak yang sing ke Jepang Ben. Yang ada nih ngurus. Ini nih, mau mana? Oke. Sama suami juga hobi yang menyatukan kita gitu loh sama suami. Hobi ya, sama-sama surfer juga, skateboard juga, snowboard juga, peminum juga, pemusik juga, dia suka musik juga kan. Jadi pembahasan setiap hari itu ya masalah hobi gitu loh. Terus juga Ayu juga diginiin sama suami kan, Yu nanti ada nggak ada anak nggak apa-apa. Yang penting Ayu enjoy life lah dulu gitu loh. Nanti kalau Ayu udah siap 3 hal ini ya, fisik, setelah itu mental, setelah itu material, baru itu finansial kan. Dan orang Jepang tuh lebih ke bekerja ya. Lebih ke bekerja. Prioritas utamanya ini bekerja. Anak dianggap masalah nggak ya di Jepang ya? Anak sekarang Jepang sedang krisis anak kecil. Lion anak lingsir. Makanya banyak tenaga kerja dari Bali, dari Indonesia didatangkan untuk mengurus manula ini, para manula ini. Kenapa mereka malas bikin anak ya? Kira-kira menurut dari kacamata kalian? Satu faktornya itu sebenarnya bukan biaya. Kalau biaya itu kalau contohnya yang biasa manusia normal ya. Kalau kita sudah berumah tangga pasti semangat bekerja untuk keluarga ya. Satu pengaruh kemajuan zaman sebenarnya. Kalau kita ngamati, kalau anak muda sekarang kan fasilitasnya sudah lengkap semua ya. Apa yang dia mau, jadi dari orang tuanya juga dari generasi yang milenial ya. Dia lahir itu serba ada itu. Apapun jadi manja, tidak ada istilah tidak ada gitu ya. Mau ini itu, jadi teknologinya cepat. Jadi lupa dengan gitu. Dengan arti kehidupannya itu lupa. Kalau dia amati ya. Regenerasi ya. Ya, arti kehidupan dia ingin enjoy life semua itu. Apalagi sekarang ya di internet ya, sosial media apa ada yang TikTok apa itu. Jadi mereka fokusnya sana. Dalam satu hari itu rata-rata orang tuh lebih dari 8 jam itu online. Coba aja gitu. Hampir setiap orang tuh coba. Di kereta masih nulis handphone, sambil kerja, udah ya sambil, iya betul ya. Benar nggak Ayu sama Blikun, benar nggak orang Jepang itu nggak romantis ya? Benar. Ayu juga bilang gitu. Wih tahu nggak? Suamiku nggak romantis. Ternyata nyamu di Jepang. Padahal lo Jepang kan mau di Bali. Coba. Jepang juga nggak romantis. Enggak romantis. Sama kan? Ya awalnya romantis sekali. Waktu belum punya anak, mandi bersama itu. Mandi bersama. Saling sabun. Kasih saya. Begitu kelapana. Seru. Kopi sih nggak enak. Ini serius loh bro. Kamu jangan berharap istri atau suamimu masih romantis setelah kamu punya keturunan di rumah aja. Itu kenapa ya? Aku mau bikin riset tuh. Karena anaknya malu mengungkapin perasaannya. Mereka malu mengungkapin perasaannya. Dia itu mengutarakan
perasaannya juga kan. Kalau yang amati istri saya sendiri ya. Jadi mereka itu kasih sayangnya tuh 100% kepada anak dan memikirkan masa depan anak. Ya, kalau suami itu boleh, wah, dia beruang, dia bisa sendiri tuh kan gitu. Kalau belum ada anak dia sayang. Suami fokus bekerja. Iya, disuruh kita itu harus bertanggung jawab, Pak. Jadi anak perempuan tuh jujur aja kalau yang amati, karena kehidupan di Jepang kita kan harus mandiri ya. Cuma ada orang tua, bapak, ibu dan anak itu ya. Tidak ada orang lain lagi. Semua ini dikerjakan oleh kita sendiri ya. Tidak ada yang lain. Jadi orang tua itu bapak ya kewajibannya tuh harus tuh bekerja tiap bulan menafkahi keluarga. Jadi istri ngurus sana ya macam-macam ngelihat anak, ngurus sana maksudnya yang juga kerja gitu ya. Jadi kesibukannya itu luar biasa. Saya salut sama wanita Jepang. Iya. Tapi saya juga belum tahu karena belum pernah menikah juga sama wanita Indonesia. Iya. Kalau saya diamati, dia bangunnya tuh sudah pagi-pagi. Apalagi anak sudah masuk sekolah ya. Kalau di Jepang kan budayanya itu semua bikin bento ya, bikin makanan untuk anak. Dia sangat care sekali sama anak. Pokoknya care. Bangun pagi bikin bento untuk anak, bersih-bersih rumah. Begitu petang nih melayani suami. Ini nih, ini terakhir nih kok gak kawan nih. Kapas. Sekali lemang. Aja. Apa di keken pada tuh ibu yang bertakut yang itu belinya ada. Beli. Buk udang tiban sing main jakuran ya. Ada beli mang tiban. Mih, saya ngaratan nih. Buk udang man. Tapi yang lu cinta yang cinta aja ya. Artinya dia bilang seks itu urusan kesekian. Ya, tapi itu juga perlu mental yang bagus ya, karena itu udah kebanyakan gagal bercerai kan. Itu kita tuh harus memahami arti pernikahan internasional. Betul. Kalau kita ya bisa ketemu jodoh sebangsa setanah air, satu kepercayaan seperti ya Hindu apa Buddha apa Kristen itu lebih bagus lagi. Lebih bagus. Karena jodoh kita kan enggak tahu ya. Dia kalau pikir kalau jodoh nak Jepang. Ya kita korban Jepang tiga-tiga. Korban Jepang jadi. Mareng enggak? Tapi yang jelas kita kan mensyukuri karena pasangan kita masing-masing akhirnya kita bisa bertemu ya. Liunglah beraya dan lain sebagainya. Paling enggak yang mau bilang sama teman-teman yang ada di Bali, carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu orang sampai ke Jepang di matahari terbit. Jadi semakin banyak kamu keluar dan menemukan banyak orang di luar negeri dan lain sebagainya, semakin terbuka wawasan kita. Sing munto genseng gitu loh. Tiang enggak bilang yang di Bali itu enggak bagus ya. Tapi kita keluar lah masih remaja aja. Milah orang Bali. Akhirnya kita tahu open mind, lebih terbuka pikiran kita kan gitu ya. Betul. Ada ilmu yang diserap dan lain sebagainya. Masalah jodoh itu kan bukan tujuan utama ya. Yang mana dia jodoh ya dong mari kita pelihara kan gitu. Begitu li? Betul. Lebih ke ya asmara kadang-kadang membuat kita stres juga. Karena kemarin teman-teman waktu makan malam tuh ternyata beberapa ada nih gagal gitu loh. Setelah gagal jangan Jepang, bina lah Jepang. Engke tuh model. Engke tuh model penjajahan kedua kalinya. Itu kan contoh namanya ya. Jangan sampai kesalahan dari istri pertama atau biar dilakukan di istri kedua kan blog keadaan itu. Akhirnya saling mengalah lah. Karena hidup di negeri Sakura ini mahal banget. Iya, ngerti satu sama lain, mengisi satu sama lain. Kita tidak boleh harus menang sendiri. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh egois. Saling ngalah ya. Satu juga pengalaman Tiang ya, yang dapat hikmahnya itu ya. Awalnya juga banyak dimarahi istri, gimana itu tidak boleh keluar sampai malam itu ya. Jadi ikutin dia marahi, suka main gitar keluar sendiri sampai malam marahi. Tapi akhirnya itu lama-kelamaan dia itu ternyata tujuannya bagus. Bagus juga dia paham. Kalau sekarang sudah dari rumah gendong tas, bawa kamera, bawa gitar. Sing melakukan apa? Ya kelihatan punya yang boleh itu. Karena beli itu setiap bulan pasti nekang dan hijau kan tadi setorannya bro. Ada pembuktian dulu ya sama orang Jepang ya. Itu wanita Jepang tuh sing masang lotre, sing masang takar kunci saya. Terus tiap bulan lagi ukupan ya. Awal bulannya. Yo bayar. Itulah. Artinya hidup ini adalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab. Ya.
Oke, Ayu, thank you ya. Ungkun ngobrol-ngobrol liseng akhirnya 1 jam ngobrol. Iya. Terima kasih banyak. Kenapa saya langsung eksekusi hari ini? Biasanya kan mau udang, Ayu harus masuk kebaya. Situasi yang tidak memungkinkan. Jani ada kita ketemu, Jani hajar. Oh, mantap. Ya, semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang tertarik dengan budaya Jepang. Pikirkan dulu, Kengken hidup di Jepang tuh, internet, googling dan lain-lain seperti yang dibilang sama Ayu sama Blitus tadi. Sebelum ya pergi ke suatu negara, pelajari dulu adat istiadatnya di sana. Asing nyanan dini ngencah dini ngerokok, marah kan ini pojok polisi. Oh, nak ketaksan dini. Jadi kalian berjalan sendiri pun tidak akan mungkin jejer cewek ada sedang Google karena mereka bisa melaporkan ke polisi dan menjok langsung. Itu hebatnya. Itu quick responnya di sini ya. Ada nak ribut ke tetangga, uyut, sencocok, ke polisi. Dia tidak akan menegur siapapun ada apa pun juga. Dia telepon polisi. Langsung telepon polisi. Itu yang ditakuti masyarakat sini. Makanya disiplinnya bagus sekali ya. Itu polisi punya urusan. Polisi punya urusan. Punya tugas. Ya. Betul. Dan ada sistem sogok di sini. Saya ngabul SIM nyogok, pin yang hukumannya keras. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Matur sukses semua sudah menonton. Blitu sukses terus di Jepang. Ya, semua banget iki ya. Atas supportnya juga. Siap. Dan rasa ya personalnya. Siap. Beli Jun bintang ya. Yang juga makasih. Terima kasih hadiah gitar Gibsonnya ya. Wih, Bang Gibson ya. Sultane, senggol dong. Ayu juga terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mengundang saya di sini. Sudah tak ajak dari airport ke Osaka ke Nagoya sampai hari ini. Saya tambah lama di sini. Salam sama suaminya juga, matur sukses semua. Itu salam juga sama istri tercinta. Sampaikan salam hormat ya. Suatu saat pasti kita akan ketemu makan bareng. Tiang itu dadi, tapi jemput. Ini begitu menek tren rega mau paling, opak aja ayo terus. Lunjuk nih kelapa. JR pas. Aduh, udah lele. Terima kasih banyak. Dan hari ini kita disponsori oleh Monster Energy. Wah, luar negeri sponsornya. Tadi saya bilang ngopleng, langsung lanjut ngobrol keliling dia. Teman-teman, terima kasih. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan pura yang dibikin oleh teman-teman Banjar Bali Tokyo dan teman-teman yang ada di Nagoya dan Osaka cepat terwujud. Minimal tahun depan lah kita bikin hal yang lebih bagus lagi dan lebih menginspirasi teman-teman Hindu Bali yang tidak sempat pulang ke Bali bisa sembahyang di sana dan ngayat Ida Betara Sesunan dari Jepang hingga tembus ke Bali. Demikian kira-kira obrolan kali ini. Semoga pemerintah Bali juga menonton acara ini bahwa kita di warga Hindu Bali juga kangen dengan Bali, tapi karena pekerjaan kita belum bisa pulang dan mohon dibantu untuk segera mewujudkan pura terbaik di Jepang. Terima kasih bersama saya ngobrol keliling. Tusing Bani Bali menyatakan cinta, tapi nangisi hati tak bisa.